internetnya itu maksimal, jadi video saya akan matikan, ya. Oke, jadi seperti biasa, kalau ada yang perlu didiskusikan yang berkaitan dengan persiapan kuis, oke, silahkan saya kasih kesempatan untuk bertanya, baik itu kaitannya materi teoritisnya yang sudah diperoleh selama kuliah di sini kira-kira lebih dari sebulan ya, udah sebulan ya, oke, 4 mingguan. Oke, begitu juga soal-soal, silahkan kalau yang perlu didiskusikan, kalau sudah mengerti ya jangan ya, biar nggak buang-buang waktu. Oke, kalau sudah, maksudnya kalau belum silahkan, saya kasih kesempatan seperti biasa, apalagi sebentar lagi mau ada kuis. Silahkan, Dek. Tidak ada yang memanfaatkan waktu. Jadi adik-adik harus semangat ya. Harus semangat walaupun ya kalau di Bandung ini agak berawan, ya dingin gitu. Ya kita juga harus tetap semangat. Ya. Silakan adik-adik kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan berkaitan dengan persiapan kuis besok hari Sabtu besok. Tidak ada? Oke, sebenarnya saya juga tunggu via WA juga, nggak masalah ya. Oke, jadi kita masih punya waktu sampai hari Jumat ya. Silakan bisa kirim via WA kalau ada problem atau mungkin langsung pada saat kuliah. Oke, kalau hari-hari biasa ya jangan pakai Google apa namanya MS langsung di ini gitu ya. Langsung aja ke WA, jadi otomatis langsung akan kelihatan di HP ya. Jadi jangan pakai MS Team, nggak akan kelihatan ya. Ayo adik-adik, tidak ada yang memanfaatkan waktu yang saya berikan ini? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, Jelas, kalau Pak. tidak ada, saya akan lanjut ya mengenai termodinamika. Oke. Saya share dulu apa namanya slide-nya. Oh ya, ngomong apa namanya bahan materi sudah bisa dilihat di Edunex semua sampai terakhir termokimia. Bisa di-download di sana, bisa dilihat di sana, silakan ya. Tidak ada masalah kan ya? Iya Pak, baik Pak. Materi. Halo? Masuk, Pak, masuk, Pak. Kenapa? Kenapa? Terputus tadi, Pak, suara Pak. Oh, terputus suara saya. Oke, saya ganti kalau gitu ya. Saya coba ganti ininya. Nah. Oke, udah nyambung, Des? Suara saya? Aman, Pak. Sudah, Aman, Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih ya. Oke, sekali lagi, kalau adik-adik ada yang mau memanfaatkan waktunya berkaitan dengan persiapan kuis, silahkan. Sebelum saya lanjutkan ke termokimia berikutnya.
Oke, saya akan lanjut kalau gitu ya, mengenai materi termokimia, lanjutan dari apa namanya, energi dalam, kemudian kaitannya dengan kerja, oke, kemudian kaitannya dengan kalor ya. Oke, saya share dulu filenya. Bentar. Oke, udah kelihatan ya? Kemarin kalau udah salah sudah sampai ke soal ini kan ya, latihan ini ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah ya? Oke, saya kalau gitu ya, berikutnya saya kira ini sudah ya, jadi nggak perlu dibahas lagi. Oke, bagaimana mencari kerja, itu kaitannya dengan ekspansi bebas. Oke, sekali lagi ekspansi bebas. Sekali lagi rumusnya bukan ini ya, rumusnya adalah W sama dengan minus PL, oke, kali delta P. PL ini yaitu tekanan luar. Oke, sekali lagi tekanan bukan negatif. Oke, saya kira ini sudah dibahas kemarin. Oke, saya lanjut saja. Oke. Nah, sekarang pertama dan sebagainya belum ya dia ya? Suaranya putus-putus. Yang ini? Oh, keputus lagi. Sebentar kalau gitu ya, kok putus-putus. Iya, Pak, masih putus tadi. Oke, suara saya kelihatan, maksudnya suara saya kedengaran dan slide-nya sekarang? Kedengaran. Kedengaran, Pak. Maaf kalau gitu ya, ini memang ya di rumah apa namanya, saya pakai apa namanya, yang ada TV-nya USI TV apa ya namanya itu ya, yang Telkom ya, kemudian juga Telkomsel ya. Ya ini saya gunakan Telkomsel sekarang yang berkaitan dengan HP, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Oke, sekarang saya tanya sekali lagi, yang kaitannya dengan entalpi sudah dibahas kemarin atau belum? Belum ya? Yang slide ini? Belum ya? Oke, kita bahas sekarang. Oke, berikutnya. Nah, perhatikan, kemarin kita sudah bahas mengenai hukum pertama termodinamika ya. Oke. Di mana delta E itu sama dengan delta U, itu sama dengan energi dalam, oke, itu nanti akan sama dengan yaitu kalor plus kerja, oke, kalor plus kerja. Saya ulang sekali lagi, yang dimaksud dengan kalor adalah yaitu pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan akibat perubahan suhu, oke. Jadi kalau saya punya sistem ini, sistem ada lingkungan. Oke. Nah, sekarang besarnya energi sistem yang dimiliki oleh sistem yang bersangkutan yaitu sama dengan energi dalam. Nah, sekarang berapa perubahan energi dalam yang terjadi, perubahan energi dalam suatu sistem bergantung daripada kalor yang keluar masuk dan bergantung daripada kerja, oke? Jadi bergantung daripada yang keluar masuk antara sistem dengan lingkungan dan juga kerja yang dilakukan atau kerja yang dilakukan oleh lingkungan, kan kira-kira seperti itu ya, oke. Dan kesemua ini kan dikenal sebagai alam semesta, di mana di dalam alam semesta sesuai dengan hukum kekekalan energi tidak terjadi perubahan energi, oke, hanya berubah bentuk dari suatu bentuk yang satu ke bentuk yang lain, maksudnya hukum kekekalan energi nilainya sama, oke. Makanya berlaku juga sistem seperti ini, atau juga saya bisa tuliskan seperti kemarin, delta S. Maaf kok delta S. Oke, delta E sistem, oke, plus delta E daripada lingkungan, itu
akan sama dengan 0. Perhatikan di sini tidak terjadi perubahan energi ya. Oke, kaitannya dengan hukum kekekalan energi. Nah, bisa dituliskan juga dalam bentuk seperti ini. Oke. Jadi perubahan energi dalam sama dengan yaitu bagaimana perubahannya itu tergantung daripada masuk atau keluarnya kalor antara sistem dengan lingkungan, begitu juga kaitannya dengan kerja. Oke. Nah, sekarang kemarin kita sudah singgung. Kemarin kita sudah singgung mengenai energi dalam. Apa itu energi dalam? Perhatikan, saya kemarin sudah singgung bahwa delta U itu kan sama dengan Q plus UW. Kita situ ya. UW-nya, perhatikan, UW-nya itu sama dengan minus PL kali delta P. Kan kira-kira situ deh ya, oke? Nah, karena kalau prosesnya volume tetap, perhatikan, volume tetap, berarti apa yang terjadi? Maka kalornya juga dikenal sebagai kalor proses volume tetap. Oke? Sekali lagi, pada proses volume tetap, maka itu delta P tetap, maka kalor yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan juga akan sama dengan seperti ini, QV. Nah, karena di sini volumenya tidak berubah, ya, maka apa yang terjadi di sini? Yaitu delta U akan sama dengan QP. Oke? Apa itu QP sekarang? Ya, yaitu kalor yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses volume tetap. Oke? Nah, nilai itu sama dengan perubahan energi dalam. Perhatikan. Oke, Ines energi. Oke, delta E atau delta U sama ya. Sekali lagi delta E atau delta U tulisnya sama ya. Oke, delta E kadang-kadang di dalam satu buku ada yang menulisnya delta E, dalam satu buku lain ada yang menulisnya delta U. Oke, saya tuliskan di sini delta U saja lah ya. Oke, perhatikan. Kalor yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses volume tetap, artinya kan perubahan volumenya 0 kan ya. Kalau ini 0, maka besarnya ini pasti akan sama dengan 0 kan ya. Oke. Kalau ini 0, maka delta U sama dengan QP. Apa artinya? Yaitu kalor yang dipertukarkan pada proses volume tetap itu sama dengan delta U, yaitu perubahan energi dalam. Oke, bisa ngikutin deh? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Saya. Jadi pada proses volume tetap, maka delta U sama dengan Q. Q-nya itu apa? Yaitu QP. P itu apa? Yaitu volume tetap. Nah, sekarang kita menginjak ke proses tekanan konstan sekarang. Oke, proses tekanan konstan. Oke. Nah, kalau saya masukkan sekarang bahwa delta U itu akan sama dengan Q minus P, anggap aja P luar, oke, itu kali dengan delta Oke, tetap sama kan posisi yang di atas ini kan punya minus W minus P. Saya ngikutin deh ya. Karena delta U sama dengan U2 dikurangi U1, perhatikan. Karena delta U sama dengan U akhir dikurangi dengan U1 awal atau yang kedua dikurangi U1, maka saya bisa tuliskan di sini ya. Jadi U2 minus U1 sama dengan Q minus PL kali P2 minus P1. Benar ya, Dek? Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Ya.
Oke, nah sekarang saya kumpulkan yang dua, saya kumpul jadi ditambah dengan PL kali P2 sama saja kan ya. Oke. Minus tadi kan sini U1 plus PL kali P1, benar ya? Dan ini sama dengan Q. Oke. Bisa kelihatan catatan saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang U itu adalah energi dalam, merupakan fungsi keadaan. Benar kan fungsi keadaan ya? P, tekanan, juga merupakan fungsi keadaan. Volume, V, yaitu juga fungsi keadaan. Oke. Nah, karena ini semuanya merupakan suatu fungsi keadaan, ya, ini juga merupakan suatu fungsi keadaan, saya bisa ubah menjadi H di sini, H2 minus H1. Oke. Nah, karena di sini prosesnya pada tekanan tetap, perhatikan ini tekanan tetap kan ya, oke, maka saya bisa tuliskan sama dengan QPD. Oke. Jadi, saya bisa tuliskan di sini bahwa delta H sama dengan QP. Bisa kelihatan, Dek? Oke. Nah, apa itu QP? Adalah kalori yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses tekanan tetap. Oke, dan nilainya akan sama dengan, yaitu apa yang dikenal sebagai perubahan entalpi. Perhatikan. Oke, perubahan entalpi. Nah, apa itu perubahan entalpi? Itu adalah yaitu besarnya kalor yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses apa, Dek? Tekanan apa Pak? Entalpi tadi. Pada proses delta H sama dengan kalori yang dipertukarkan pada proses apa, Dek? Tekanan tetap. Tekanan konstan, Pak. Oke, tekanan tetap. Tekanan konstan, Oke, Pak. jadi kita punya dua data sekarang. Delta U itu sama dengan QP, sedangkan delta H sama dengan QP. Oke, bisa kelihatan ya? Nah, sekarang perubahan energi dalam itu sama dengan kalori yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses volume tetap, sedangkan delta H atau perubahan entalpi itu sama dengan kalori yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses tekanan tetap. Oke, bisa ngikutin ya? Oke. Nah, ini asalnya itu dari sini deh, yaitu hukum pertama termodinamika berkaitan dengan proses sekarang. Ini kan prosesnya tetap ada. Bagaimana proses adiabat? Apa itu proses adiabat? Tidak terjadi perubahan tekanan Pak. Adiabatik. Proses abad, proses yang tidak yaitu yang Q-nya, kalornya itu sama dengan 0, benar nggak? Artinya tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Itu namanya proses adiabat. Oke? Benar nggak? Kan ininya kan apa namanya? Atau dikenal sebagai adiabatik. Oke? Q-nya sama dengan 0. Oke? Kalau isoterm, apa itu isoterm, Dek? Suhunya sama Pak. Oke, suhunya sama, artinya tidak terjadi perubahan suhu. Oke, kalau adiabatik berarti kalornya tidak terjadi perubahan kalor antar sistem dengan lingkungan, itu Q-nya sama dengan 0. Oke, ya ada bermacam-macam sistem yang sudah kita kenal. Nah, tadi sudah kita belajar, yaitu hubungan antara proses volume tetap
proses tekanan tetap dengan kalornya. Oke, kalau proses pada volume tetap, kalor yang terlibat dikenal sebagai delta U. Itu perubahan energi dalam. Oke. Sedangkan kalor yang terlibat pada proses tekanan tetap, maka kalornya dikenal sebagai perubahan entalpi. Ya, oke. Oke, saya kira ini tolong jangan ini penting konsep soalnya ya. Oke, ini adalah kesimpulannya terakhir. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan antara delta H dengan delta U? Nah, sekarang. Oke. Saya hapus ini penurunannya ya. Bagaimana menurunkan yaitu entalpi tadi kan ya. Sudah ini kan. Oke. Saya hapus lagi. Ini banyak. Oke. Nah, ini penting ini. Jadi saya hapus lagi deh. Biar nggak ini. Oke, berikutnya. Nah, tadi sudah kan ya. Jadi akan sama persis. Nah, sekarang bagaimana perbedaan antara delta H dengan delta U dengan delta H? Apa bedanya? Kasih tahu bahwa H plus PP, benar ya? Benar, Dek? Tadi kan sudah kan ya? Halo? Tadi sudah kan ya catatan saya bahwa H itu sama dengan U plus PP. Benar? Maaf Pak, putus-putus suaranya. Maaf Pak, tidak Maaf Pak, Bisa suaranya kedengaran tadi putus-putus Pak. Putus-putus lagi? Iya Pak. Oke, saya ganti lagi lah ya. Saya pakai Telkomselnya lagi sebentar ya. Kalau putus-putus lagi sebentar. Padahal ininya sih apa namanya? Telepon saya bagus. Kalau putus-putus. Oke, kedengaran suara saya deh lagi saat ini? Kedengaran Pak. Terdengar jelas Pak. Ya. Oke, saya apa namanya share lagi kalau putus-putus. Oke, bisa kelihatan slide saya kembali? Oke. Bisa Pak. Kelihatan ya slide-nya? Oke. Bisa, Tadi Pak. saya sudah turunkan ya hubungan antara yaitu H sama dengan U plus PP. Sudah kan ya tadi ya? Iya Pak. Di dalam slide-nya tadi coret-coretan saya. Oke. Jadi saya bisa. Nah, perhatikan sekarang. Nah, bagaimana mendapatkan persamaan ini? Tadi saya sudah turunkan hubungan antara H dengan U dengan P dengan P. Nah, kalau saya ubah di sini delta H, itu pasti akan sama dengan delta U plus delta PP, benar ya? Iya Pak. PP. Pak. Jelas, kalau nilai daripada ini sama dengan 0, benar nggak? Oke, yaitu perubahan perkalian antara volume dengan tekanan sama dengan 0, akibatnya apa? Delta H sama dengan delta U. Nah, kapan ini sama dengan 0? Kalau melibatkan apa? Kalau melibatkan proses padatan dan cairan, perhatikan. Pak, Kapan maaf Pak. antara apa lagi? Ya. Presentasinya sepertinya delay Pak. Oh, delay. Nah, bagaimana ini itu? Sebentar ya. Oke Pak. Udah Pak.
Halo, masih putus-putus deh. Halo? Sudah Dengar, Pak, Pak. sudah aman Pak. Ya, Sudah aman, Pak, saran saya Pak, jika terputus-putus diulang aja Pak. Bapak nggak usah ganti sinyal Pak. Kasihan Bapak bolak-balik ganti sinyal Pak. Terus caranya bagaimana? Nanti kalau putus-putus kita langsung bilang aja Pak. Jadi Bapak ulang supaya nggak terlalu panjang Pak. Daripada Bapak Oke, bolak-balik oke, ganti oke, sinyal gitu Pak. ya. Ya repot Pak. Oke, terima kasih kalau gitu ya. Mohon kalau kasih tahu ya, sinyal suaranya putus-putus gitu ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Nah, kita tahu hubungan antara entalpi dengan energi dalam adalah sebagai berikut deh. Oke, ini ya. Tadi sudah diturunkan. Oke, itu hubungan antara. Atau saya perlu turunkan lagi hubungan ini. Dapatnya dari mana? Boleh Pak. Oke, saya turunkan lagi ya kalau gitu ya, biar lebih jelas ya. Oke, maksudnya biar asalnya dari mana, maksudnya gitu ya. Oke. Nah, ya, kita dulu. Oke, kita hapus dulu. Coba saya hubungkan lagi biar lebih jelas ya. Oke, saya besarin lagi ya. Jelas? Oke, saya hubungkan ya. Tadi sesuai dengan hukum kekekalan energi itu sama Q plus W, oke? Oke, kita tahu bahwa delta U sama dengan Q tekanan luar kali delta P, oke? Kemudian delta U-nya saya hubungkan bahwa delta U sama dengan U2 minus U1 kan delta U ya. Itu sama dengan Q minus PL kurung P2 minus P1. Oke. Nah, masukkan atau dijadikan satu saja di mana yang dua atau akhir kumpulkan, sedangkan awal kumpulkan dengan awal. Oke. Nah, saya ubah sekarang U2. Oke, ini masuk ke kiri berarti plus PL kali P2 kurung minus U1 plus PL P1 sama dengan Q. Oke. Nah, ini proses pada tekanan tetap deh, perhatikan. Proses pada tekanan tetap. Nah, karena proses tekanan tetap, saya bisa tuliskan Q-nya itu QP. Oke. Pelan-pelan. Bisa ngikutin ini dulu. Bisa, Pak. Bisa Pak. Adik bisa konfirmasi? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya. Nah, sekarang U merupakan fungsi keadaan, oke? Tekanan P juga fungsi keadaan. Volume V ini keadaan. Ini merupakan fungsi keadaan, maka saya buat baru, fungsi keadaan yang baru yang namanya entalpi. Oke, saya bisa tuliskan ini adalah akhir atau 2, sedangkan yang ini adalah awal, oke, yaitu H1 sehingga sama dengan QP. Nah, apa itu sekarang QP? Nah, perhatikan QP adalah yaitu kalori yang ditukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses Pak, terputus suaranya. Tadi di bagian menjelaskan entalpi QP. Iya Pak, di bagian QP Pak, bisa diulang Pak. Bagian ini ya, oke. Jadi delta H sama dengan kalori yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses tekanan tetap. Oke, QP tadi kan. Kemarin kita sudah belajar juga, yaitu kaitannya dengan delta U. Delta U itu apa? Itu sama dengan QP
Oke. Apa itu QP? Yaitu kalori yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses volume tetap itu sama dengan energi dalam. Oke? Ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara entalpi dengan energi dalam? Oke. Nah, saya pakai PP. Oke. Nah, saya ubah sekarang. Kalau saya jadikan delta, maka ini delta H sama dengan delta U plus delta PP, kan karena merupakan fungsi keadaan kan ya semua kan. Ya. Nah, kapan delta H sama dengan pada saat apa? Yaitu delta PP sama dengan 0, benar ya? Kapan itu sama dengan 0? Ya jelas, yaitu pada saat perubahan tekanannya atau perubahan volumenya itu 0, artinya tidak berubah. Nah, proses apa saja yang melibatkan di mana tekanan dan volumenya tidak berubah? Yaitu proses apa? Padatan, yang melibatkan padatan dan cairan, oke, atau liquid, oke. Nah, itulah yang menyebabkan perubahan volume dan sama dengan 0. Sekali lagi, kalau ada padatan atau cairan, maka perubahan perkalian antara dengan antara V sama dengan 0. Oke. Nah, beda dengan saya bisa tuliskan bahwa sama dengan tetap ya delta U plus delta PP kan kira-kira situ. Atau saya bisa tuliskan sama dengan delta U plus delta nRT kalau saya anggap aja kalau saya anggap sebagai apa tadi? Gas ideal. Oke, masih ingat gas ideal ya? Oke. Nah, kalau prosesnya isoterm, lagi kalau prosesnya isoterm, saya bisa keluar suhunya ini deh. Saya bisa keluar nanti akan sama dengan apa? RT perubahan delta N itu tergantung daripada jumlah molnya deh. Oke. Jumlah lebih sedikit. Maaf Pak, terputus di Pak, terputus di isoterm tadi Pak. Gimana? Di isotermik. Oh, isoterm. Nah ini ya, oke. Saya bisa tuliskan ini ya delta H sama dengan delta U delta perkalian P kali P kan ya, oke? Nah, saya bisa ubah kalau untuk gas ya, sekali lagi kalau untuk gas saya bisa ubah PP itu sama dengan nRT, benar? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, sekarang kalau dia isoterm, artinya suhunya tidak berubah, artinya suhunya tetap, saya bisa keluarkan kan ya? Oke. Sehingga kan hanya bergantung dari delta N-nya saja. Delta N itu apa? Itu berkaitan jumlah mol antara produk dengan pereaksi. Sekali lagi khusus untuk gas ya. Oke. Nah, kalau oke.
Coba saya ini lagi, ya apa namanya, hapus lagi ya. Oke, saya ulang sekali lagi biar. Nah. Pak bisa Oke, mulai dari yang T-nya dikeluarkan tadi, Pak. Iya, kalau T dikeluarkan berarti kan hanya berbeda kan delta N-nya saja kan, Dek? Ya. Oke. Iya, Pak. Oke, nanti sebentar saya berikan contoh lah ya, lebih enak ya. Oke, sebentar. Output susah ya, ya. Oke, sebentar. Saya share dulu. Kembali biar coret-coretnya gitu ya. Oke. Oke, biar coret-coretnya hilang. Oke, bisa kelihatan deh ya lagi ya. Oke, ini sebenarnya sama saja. Oke. Jadi pada proses tekanan tetap bahwa delta H sama dengan QP, itu proses tekanan tetap. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, tadi kan sama persis dengan ini kan ya. Di mana delta H kan sama dengan delta U plus ini kan ya. Sekali lagi untuk proses tekanan tetap. Oke. Nah, kapan dia berbeda? Kapan berbeda antara delta H dengan delta U atau delta E? Jelas bergantung daripada ini kan ya. Oke. Kapan itu berbeda? Kalau melibatkan gas. Perhatikan. Kapan antara delta H sama dengan perbedaan cukup besar? Sekali lagi, kalau melibatkan gas. Karena perubahan ini kan cukup besar untuk gas ya. Kalau padatan, pasti perubahan ini akan sama dengan 0. Kan volume tidak berubah kan dia. Oke, tekanan juga praktis tidak berubah. Oke, untuk padatan. Nah, kalau cairan mungkin perubahannya sedikit sekali, praktis dan tetap. Sehingga delta H dan delta U khusus untuk padatan dan cairan yaitu sama kalau melibatkan padatan. Perhatikan deh, ulang lagi, ulang-ulang nih ya. Kemudian melibatkan cairan. Oke. Saya bisa ubah dari sini yaitu delta H sama dengan delta E atau delta U, oke, plus yaitu delta N RT kan kira-kira ya, oke. NRT. Nah, kalau prosesnya isoterm, kalau prosesnya isoterm, saya bisa keluarkan suhunya sehingga menghasilkan delta E plus apa di sini? Ya, RT suhunya keluar, yaitu delta N. Nah, delta N ini berkaitan dengan perbedaan jumlah mol antara produk dengan pereaksi. Perhatikan, oke? Saya kira sudah sampai di sini. Nah, tadi, nah sekarang, oke. Saya lihat di slide-nya nanti. Oke, yang dimaksud dengan entalpi di sini itu apa? Yaitu besarnya kalor yang di antara sistem dengan lingkungan, prosesnya apa? Yaitu pada proses tekanan tetap. Tadi sudah kan ya? Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas kok, Pak. Pada proses tekanan konstan. Ya. Bagaimana? Pada proses tekanan tetap, ya. Kalau ada sistem terbuka, berarti prosesnya tekanan tetap. Oke. Nah, delta H itu sama dengan yaitu H produk dikurangi H reaktan, kan kira-kira seperti ya. Oke. Kaitannya kan ya. Oke. Saya tuliskan tadi adalah kaitannya dengan yaitu H2 minus H1 sama saja kan ya, akhir dan awal. Oke.
nah delta H, sekali lagi, kalor yang diabsorpsi atau yang diemisi, sekali lagi pada proses tekanan konstan. Oke, jadi delta H bisa saja positif kalau mengabsorpsi energi, bisa juga negatif kalau dia melepaskan energi pada proses apa? Tekanan konstan. Oke, bisa ngikutin ya pelan-pelan? Bisa, Pak. Oke, nah ini adalah contohnya, oke, perubahan dari air dari padat es berubah menjadi cair, ya di awal sudah ini ya. Oke. Nah ini pasti diabsorpsi energi, oke. Kalau diabsorpsi energi ya jelas dari es menjadi padat. Nah besarnya energi positif, oke. Diperlukan energi. Nah, kalau saya tempel tangan saya di wadahnya, oke, itu terasa dingin atau panas, Dek? Kalau apa, Pak? Airnya mencair atau bagaimana? Kalau di sini mencair, maksudnya dari padat menjadi, ini kan itu di asadah, daripada wadah dari es menjadi cair. Kira-kira yaitu kalau misalkan kalau ada yang mengabsorpsi energi dari sistem, kira-kira wadahnya terasa lebih dingin atau lebih panas, deh? Lebih dingin. Dingin, Pak. Oke, lebih dingin. Saya kira ini sudah di depan ya, sudah ceritakan kan sebelumnya kan ya. Oke, karena disedot energinya, ya wadahnya karena lingkungan pasti akan terasa lebih dingin ya, karena energinya diserap. Nah, beda dengan kalau yang ini, itu kalor pembakaran, perhatikan. Oke, kalor pembakaran ini arahnya ke bawah ya. Oke, jadi pembakaran C4 dengan oksigen. Nah, di sini nanti akan dikeluarkan energi. Oke, entalpi. Prosesnya apa? Tekanan tetap. Makanya dikenal sebagai entalpi. Oke, proses tekanan tetap artinya sistem terbuka. Oke, menghasilkan CO2 dan ini kira-kira itu ya. Oke. Nah, perhatikan ini tandanya. Kalau ini adalah negatif, berarti dia reaksinya adalah eksotermik, sedangkan yang tadi adalah positif, yaitu kaitannya dengan endotermik. Oke, saya kira nggak masalah, pelan-pelan. Oke, kalau H products lebih kecil dibandingkan H reaktan, oke, sekali lagi, H produk lebih kecil daripada reaktan, artinya apa? Pasti negatif ini ketukar nih ya, perhatikan. Ini ada di sebelah. Oke, kalau delta H-nya negatif, ya ini ada di salah. Kalau ini adalah delta H-nya positif, perhatikan ya. Oke, kalau ini delta H-nya negatif. Oke, ini salah deh ya. Bisa kelihatan? Slide-nya nggak freeze. Oke, pelan-pelan lagi. Bisa kelihatan slide saya? Bisa kelihatan sih, Pak. Cuman setengah bagiannya agak error, Pak. Iya, Pak. Oh, setengah bagian error. Oke, saya mungkin terlalu ini kali ya. Sudah ini, Pak. Ini sudah, Pak. Ini sudah, Pak. Sudah? Iya, Pak. Oke, sudah ya, kalau gitu ya. Oke. Mungkin nggak usah dibesarin kali ya, biar lebih ini ya. Kelihatan? Kelihatan kok, Pak. Jelas, Pak. Jelas aja. Nah, perhatikan. Oke. Ini salah deh ya. Jadi pada saat delta H positif, ya seperti ini delta H-nya positif ya, maka H produk, sekali lagi H produk lebih tinggi dibandingkan H bereaksi. Perhatikan, ini salah ya. Sedangkan yang sebelah kanan,
delta H negatif. Jadi H produknya yaitu lebih kecil dibandingkan dengan H reaktan. Perhatikan, ini tertukar deh ya, yang warna hitam tadi ya. Oke. Biar tidak salah. Halo? Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Kalau dalam kalorimeter bom itu, Pak, reaksinya itu kita hitung menggunakan entalpi atau energi dalam, Pak? Oh, perhatikan. Kalau nanti sebentar kita belajar mengenai kalorimeter bom, yang dimaksud dengan volume tetap. Kalau proses volume tetap, maka kalor yang diperoleh dari hasil perhitungan, dari hasil eksperimen. Kalor apa namanya, Dek? Energi dalam, Pak. Oke, energi dalam. Oh, oke, Pak. Paham, Pak. Oke, Paham. ya. Oke, kalorimeter bom itu adalah yaitu kalorimeter yang digunakan untuk proses volume tetap. Oke, jangan sampai salah. Oke, udah sampai di sini ya. Saya lanjut ya. Pak, tapi kalau misalkan reaksinya bersifat larutan begitu, Pak, masih boleh menggunakan entalpi, Pak, atau kan Boleh, bilang yang tadi, Pak. penting kan proses tetap, Dek. Proses terbuka, yaitu proses tekanan konstan. Kapanpun dia prosesnya asal tekanannya konstan, adik bisa menggunakan delta H. Oh, jadi kalau kalorimeter bom, Oke. Pak, apabila reaksinya itu bersifat larutan, boleh pakai entalpi. Maaf, Pak, terputus suaranya, Pak. Boleh saja. Oke, berarti kan kalau adik menggunakan cairan dalam prosesnya, maka delta H akan maksudnya mendekati atau hampir sama dengan delta U. Artinya dibuat praktis sama. Apalagi melibatkan padatan. Maka delta H sama dengan delta U. Oke? Yang berbeda hanya gas saja, deh. Oke? Prosesnya yang melibatkan gas. Oke, Dek, bisa ngikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan begitu ya. Oke, perhatikan ini ya. Perhatikan yang ini salah deh ya, yang tulisan hitam ini ya. Yang benar di sini yang untuk padatan es menjadi cair itu akan mengabsorpsi energi. Kalau yang mengabsorpsi ini berarti delta H-nya positif. Kapan delta H positif? Ya jelas kalau H produk lebih tinggi dibandingkan H reaktan. Oke? Tolong lihat slide-nya. Oke, saya sudah coret di sini. Sedangkan sebelah kanan kan delta H-nya negatif, berarti dia terjadi reaksi eksoterm, proses tekanan tetap. Kalau proses eksoterm berarti H produk lebih kecil dibandingkan dengan H reaksi. Oke? H reaksi maksudnya ya. Oke? Makanya ini saya coret yang hitam ini tadi deh, yang pokoknya yang sebelumnya ya. Oke? Bisa ngikutin deh. Jangan sampai walaupun naik ya betul slide-nya kadang-kadang benar ya. Oke. Kadang-kadang benar. Nah, sekarang. Oke. Nah, ini kan sudah tadi kan ya. Sudah. Rasanya kan ya. Jadi kalau di sini ya jelas dia positif pada tekanan 1 atmosfer. Oke. Jadi sekali proses tekanan
oleh 1 mol es, pada keadaan untuk meleleh, yaitu pada keadaan 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Perhatikan ini hanya positif, oke? Oke, saya lanjut. Nah, sebaliknya, pada saat pembakaran, apakah negatif atau positif? Jelas di sini kan negatif, deh. Kalau negatif berarti dia eksoterm. Oke, apa artinya ini nilai segini? Itu besarnya kalor, yang dilepas pada saat pembakaran 1 mol senyawa CH4. Pada suhu, nah suhunya di sini artinya pada suhu 25 karena kan suhu standar. 5 ya, dan atmosfer. Bisa ngikutin deh? Kalau tadi kan perlehan pasti ya, oke? Kalau air pada 25 derajat Celcius 1 atmosfer udah dalam keadaan cair atau es, deh? Air, Masih dalam Pak. air atau masih dalam keadaan es? 25 derajat. Air. Nggak mungkin dia meleleh pada 25 derajat Celcius kan ya, oke? Dia meleleh pasti pada 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Oke, ya, saya lanjut. Nah ini adalah beberapa, tadi kan kaitannya dengan stoichiometry, deh. Bisa kelihatan slide saya? Bisa, Pak. Coba ini ya. Kalau di sini misalkan es menjadi cair, entalpi yang dibutuhkan, positif ya, dibutuhkan sebesar 6,01 kilojoule. Oke? Nah sekarang, kalau reaksi kebalikannya, berapa entalpinya, deh? Jadi dari cair menjadi es. Pembekuan. Positif, Pak. Pembekuan. Hah? Negatif 6,01. Positif negatif? Enggak, maksudnya kebalikannya. Positif negatif? Ya. Nilainya Pak positif. Negatif, Pak. Namun Perhatikan ini jelas tanda-tandanya nilainya memang 6,01 kilojoule, tapi beda tanda, deh. Tandanya bagaimana ya? Jelas dari cair menciptakan energi. Kok bagaimana sih, deh? Kan dari padat menjadi cair diperlukan energi. Ya jelas di sini positif, deh. Benar nggak? Positif nilainya. Oke. Nah sekarang dari cair menjadi padat sama-sama air kan ya. Oke, hanya tandanya yang berbeda. Nah, kan gitu dong ya. Oke, hanya tandanya saja berbeda kan? Oke, sama dengan penguapan, dengan pengembunan sama saja kan? Oke. Nah, sekarang bawahnya yang paling nomor 3. Oke. Perhatikan. Kalau tadi diketahui 1 mol air meleleh, 1 mol es meleleh menjadi air sebanyak 6,01 kilojoule. Nah, kalau 2 mol, 2 mol. maaf Pak, putus-putus. Bisa diulangi sebelum 2 mol, Pak. Tadi kan di sini kan 1 mol es menjadi cair diperlukan segini. Kalau di sini 2 es, berapa diperlukan energi, deh? Berapa diperlukan energi kalau 2 mol? Kalau 1 mol 6,01. Kalau 2 mol berapa? 12,02.
0,02 Iya, Pak. tinggal kalikan 2 aja kan? Ya, tinggal Iya, dikalikan 2 sesuai dengan stokiometrinya, persamaan reaksinya. Oke? Ya. Jangan sampai salah ya, ini penting, ini konsep yang harus dilalui ya. Oke? Jadi biasanya entalpi adalah perubahan, oke, dalam satuan joule atau kilojoule per mol biasanya ya. Biasanya satuannya per mol. Oke. Oke. Kira-kira dengan kelihatan fisik ya. Oke. Dibutuhkan energi sebesar itu. Oke. Meleleh. Air kan untuk 1 mol tentunya ya, itu 44 kilojoule. Oke. Berarti kan jadi cair menjadi gas. Oke, nama reaksinya apa, Dek? Dari cair menjadi gas. Penguapan, Pak. Ya, penguapan. Oke. Cair padat menjadi cair apa namanya? Anda disuruh mengisi kan? Oke. Atau memilih. Dari padat menjadi cair, namanya apa? Mendidih, Pak. Boiling. Astagfirullah, terbalik. Mencair, Pak. Cair Pak. Nah, pakai bahasa Indonesia saja. Oke, meleleh. Atau air boleh ya, meleleh. Oke, kebalikan meleleh dari cair menjadi padat apa deh namanya? Membeku, Pak. Membeku. Oke, membeku. Ya, hal itu jangan lupa ya. Oke, ini kan proses. Nah, sekarang saya punya soal. Berapa panas yang terlibat jika 2,6 gram fosfor putih dibakar di udara? Nah, ini sebenarnya ada datanya di tabel ya. Oke. Nah, bila diketahui, nah perhatikan, bila diketahui untuk pembakaran 1 mol fosfor putih, apa artinya bacanya ini deh? Apa artinya deh? Coba dibaca ulang lagi. Halo? Apa data hal ini? Maaf, Coba Pak. dibaca Soalnya ulang belum deh. kelihatan di slide, Pak. Slide-nya belum. Halo. Slide-nya belum ganti Pak. Oke. Iya. Coba baca apa itu delta H yang sebesar minus 3013 kilojoule. Biar lengkap ininya maksudnya. Oke. Baca deh, apa itu entalpi yang mesti joule? Maaf, Pak. Slide-nya belum kelihatan, Pak. Yang soalnya. Belum kelihatan slide-nya. Oke, coba ulang sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan ini deh, maksudnya ini delta H 1306 ini untuk yaitu apa? Yaitu pembakaran 1 mol fosfor putih, oke, yaitu menghasilkan energi sebanyak berapa? 3013 kilojoule ya. Pembakaran, kalau pembakaran biasanya tekanan keras ya. Jadi pembakaran 1 mol fosfor putih, oke, akan menghasilkan kalori. Maksudnya deh,
Halo? Ngerti maksud saya? Tidak? Halo? Maaf Pak, tapi sepertinya slide Bapak masih di bagian persamaan termokimia Pak, belum. Iya Pak, sama sekali Pak. Masih persamaan air, Pak. Iya, Pak. Saya ulang sekali lagi ini. Iya, yang air Pak. Oke. Air. Nggak, yang ini aja dulu. Oke, apa yang maksudnya ini? Yaitu pembakaran 1 mol fosfor putih pada proses tekanan tetap akan menghasilkan 3013 kilojoule. Bisa mengerti maksud saya ini? Iya, Pak. Halo? Nah, sekarang kalau 1 mol pembakaran menghasilkan energi segini. Nah, sekarang 66 gram. Berapa hasil yang diperoleh? Berapa kalorinya, Dek? Berapa, Dek? Ini kelihatannya cuaca kali ya, sehingga menyebabkan internet kok kurang bagus sekarang. Maaf Pak, izin menginterupsi. Jika Bapak menggunakan layanan dari ISP IndiHome, memang IndiHome sedang bermasalah Pak untuk seluruh Pulau Jawa. Jadi maklum jika Bapak memang sedang bermasalah internetnya. Gitu. Oke, kalau Telkomsel bagaimana? Sama Pak, karena mirip-mirip sama jaringan. Oh gitu ya. Tidak apa-apa Pak. Salah IndiHome-nya Pak. Saya capek. Ya. Iya Pak. Ya, sampai kapan dia itu bermasalah? Estimasi Pak. Belum ada infonya Pak. Iya Pak, karena masih ada proses sambung kabel di bawah tanah Pak, di laut. Di bawah laut Pak. Oke, kalau gitu ya. Oke, terus adik-adik pakai apa? Nanti ujian bagaimana? Apa namanya? Kuis besok pakai apa adik-adik yang di rumah? Di daerah Bandung Selatan sih Pak. Aman Pak, IndiHome. Cuman mungkin beberapa daerah masih agak error Pak. Oke. Pokoknya semoga aja lancar Pak. Kalau ada masalah, tolong dilaporkan segera gitu ya. Oke, jangan didiamkan ya. Siapa? Iya, siapa? Terutama pada saat kuis nanti ya. Oke. Langsung segera dikasih tahu bahwa internet tidak jalan, data apalah ya kalau ada masalah ya. Oke. Kelihatan slide saya sekarang? Kelihatan Pak. Iya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke, perhatikan dari reaksi jelas di sini P4 dibakar menghasilkan ini ya. Nah, kalori yang dihasilkan, nah perhatikan pembacaan ini yang benar adalah pada pembakaran 1 mol fosfor putih, pembakaran 1 mol pada tekanan tetap akan dihasilkan kalor, dalam hal ini kan entalpi ya, prosesnya tekanan tetap, yaitu sebanyak 3013 kilojoule. Nah, kalau 1 mol hasilnya segini, nah kalau 266 gram berapa? Gitu maksudnya kan, ini soalnya kan? Ini kan stokiometri ya, oke? Yes, langsung saja cari molnya dulu. 6484. Oke. Cari molnya, kemudian tinggal dikalikan dengan 3013 ya, oke? Sehingga hasilnya nanti bisa diperoleh. Kan ya satuannya pasti dalam satuan kilojoule, perhatikan. Bukan lagi per mol ya, tapi kilojoule. Itu dalam 266 gram, oke? Bisa ngikutin sampai di sini? Perhitungan? Bisa Pak. Pak izin bertanya. Bisa Pak. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Pak, apa perbedaannya dengan delta H sama dengan min 3013 kilojoule per mol ya Pak? Apa ada bedanya ya? Coba ulang pertanyaan lebih keras dikit deh. Oh ya Pak, soalnya jadi di buku-buku SMA gitu delta H-nya itu menggunakan kilojoule per mol Pak.
Jadi kita tetap Oke, nah menuliskan perhatikan. atau enggak, Pak? Sebenarnya ini juga sama, kilojoule per mol. Oke, nah tapi kan reaksinya sudah tahu kan ya. Ini kan 1 mol P4 dibakar, ini kan 1 mol kan, menghasilkan ini. Oke, pada tekanan tetap sebanyak berapa? Yaitu 3013 kilojoule. Kalau tidak disebutkan biasanya reaksinya, ini langsung per mol deh. Sekali lagi, kalau ini tidak disebutkan ini, biasanya ini langsung per mol deh. Oke? Ngerti deh? Iya, ngerti, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang karena reaksi sudah diketahui kan ya udah umum kan? Nah, ini nggak perlu per mol kan? Kan jelas ini 1 mol akan menghasilkan energi segini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau segini gram, berapa? Kan kira-kira itu ya. Perhatikan, nggak ada persatuan per mol lagi deh ini ya. Oke, ini sudah benar. Oke. Kalau ini, perhatikan, boleh juga per mol. Kebetulan ini kan 1 mol. Oke. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya, ya. Ternyata capek juga ya kalau internet mati. Soalnya kan adik-adik nggak bisa dengar katanya, apa namanya, setengah-setengah. Jadi kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak. Mudah-mudahan sih berikutnya jalan berikutnya ya. Oke, nah sekarang, nah ini tadi deh perbandingan antara delta H dengan delta E. Perhatikan deh, sekarang ini penting. Perbandingan antara delta H dengan delta E atau delta U. Oke. Ini delta U sama dengan delta apa? Sama ya. Oke, nah sekarang berapa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya? Perhatikan. Kalau ya, oke, perbedaannya itu praksis sama, tidak ada perbedaan. Yang beda hanya yang melibatkan gas saja, oke? Yang melibatkan gas saja. Oke. Sesuai dengan persamaan, benar ini persamaan atau saya bisa ditulis bahwa delta H sama dengan delta U plus yaitu delta PP kan benar ya? Benar kan? Sama persis kan? Kelihatan catatan saya? Halo? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, terlihat. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada suhu, karena kan ini biasanya pada keadaan standar, berarti suhunya 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer ya. Oke. Nah, kita tahu 1 mol H2 volumenya segini. Oke. Nah, saya bisa cari, perhatikan, perkalian PP, ini kan perubahan volumenya kan ya hanya melibatkan gas saja kan, ini kan tidak ada gas berarti kan, sehingga nilainya nanti akan seperti ini, delta U-nya sama dengan ini, atau bisa juga adik cari dengan persamaan ini, yaitu delta E sama dengan delta H, oke, minus delta N kali RT. Oke, bisa ngikutin? Sama kan? Sama, Pak. Oke, nah sekarang delta H-nya sudah tahu, oke, delta H-nya sudah tahu. Oke, karena ini yang suhunya kan sama ya. Oke, delta N-nya berapa deh? Yang hanya melibatkan gas saja. Yang sebelah kanan gasnya hanya H2 saja, 1 mol. Sebelah kiri ada gas nggak? Tidak ada, Pak. Mana gas sebelah kiri? Jadi delta N kan sama dengan N mol daripada produk dikurangi N daripada pereaksi yang khusus melibatkan gas saja. Oke, produknya apa? Ini saja kan ya? Oke, jadi delta N-nya berapa? 1 dikurang 0, benar? 1 kurang 0 kali dengan yaitu 8
Joule per Kelvin per mol, Joule per Kelvin per mol, dikalian T-nya berapa di 298. Bisa ngikutin deh? Sama nggak hasilnya deh? Coba. Sama nggak? Loh? Coba kalikan, sama nggak hasilnya? Iya Pak, sama Pak. Cuma beda Sama kan? penghitungannya sedikit Pak. Iya Pak. Sama kan? Hanya beda joule dengan kilojoule kan? Tinggal bagi 1000 kan? Iya Pak. Oke, perhatikan ini. Delta N ini hanya yang melibatkan gas. Produknya berapa gas yang dihasilkan? Sedangkan reaksinya berapa? Nah, kebetulan di sini hanya 1 mol. Oke, sebelah ini tidak ada, sebelah kiri juga tidak ada. Oke. Nah, ini tinggal hitung saja. Jadi delta E-nya bisa dihitung. Oke, bisa ngikutin? Kalau yang melibatkan cairan atau yang melibatkan padatan, ya tidak usah dihitung. Ya. Bisa ngikutin deh ya? Bisa Pak. Oke, saya lanjut kalau gitu. Ya, ini memang harus berlanjut terus kalinya karena kalau enggak nanti akan terus internetnya gini sampai nanti ujian UTS 1 juga gini bermasalah nanti ya. Sambil jalan. Nah, sekarang baru kaitannya dengan kapasitas kalor. Oke. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai delta H, perbedaan delta H dengan delta U. Nah, sekarang kaitannya dengan kapasitas kalor. Oke, kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor, Dek? Yaitu banyaknya. Jadi kapasitas kalor C itu sama dengan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat. Oke. Jadi banyaknya Q kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat. Nah, itu dikenal sebagai kapasitas kalor secara umum. Oke. Bisa, Dek? Lihat catatan saya? C itu berlaku umum ya. Yaitu banyaknya kalor, itu Q, untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat. Ini kan 1 derajat, oke? Nah, sekarang kapasitas kalor ini sesuai dengan prosesnya. Ada 2, oke? Ada proses tekanan tetap, ada proses volume tetap. Oke deh. Nah, tekanan tetap biasanya sering disingkat menjadi CP. Kalau volume tetap menjadi CP. Bisa bedain? Jadi tergantung prosesnya sekarang ya. Kalau proses tekanan tetap dikenal sebagai CP. Oke, kalau volume tetap sama dengan CP. Nah, satuannya secara umum sesuai satuan itu pasti Joule per derajat Celcius atau Joule per derajat Kelvin, sama saja ya. Oke, tergantung daripada suhunya. Oke, kalau perbedaan suhu Kelvin dengan Celcius sama nggak, Dik? Saya punya suhu sama, oke. Sama. Jadi dalam perhitungan delta T, baik Celcius maupun Kelvin itu sama, kan hanya perbedaannya saja. Oke. Nah, ini berdasarkan proses. Nah, sekarang berdasarkan satuan. Berdasarkan satuan. Ada yang dikenal sebagai kalor jenis. Oke, kalor jenis. Oke, ini sekarang proses ya, berdasarkan proses ada bermacam-macam, ada 2, volume tetap dan tekanan tetap. Sekarang berdasarkan satuan. Nah, ada yang dikenal sebagai kapasitas kalor spesifik. Kalor spesifik atau S di sini disingkat. Oke. Itu satuannya apa, Dek? Joule per derajat per gram. Nah, apa itu? Bisa
dituliskan dalam bentuk kalimat ya. Kapasitas kalor spesifik deh. Coba agak keras. Energi yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram senyawa udah tahu, sebanyak per 1 per derajat. gram. Oke, jadi kalor yang diperlukan oleh sistem untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat dengan jumlah zat sebanyak 1 gram. Perhatikan, dengan jumlah zat 1 gram. Nah, itu dikenal sebagai kalor jenis. Atau kapasitas spesifik. Kapasitas kalor spesifik. Terus ada juga kalor jenis biasanya disingkat menjadi sering ditulis S, ya boleh saja. Ada juga kapasitas kalor molar. Apa itu, Dek? Satuannya joule per derajat Celcius per mol. Nah, apa itu kapasitas kalor molar? Energi kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 mol senyawa sebanyak 1 derajat. Untuk menaikkan 1 mol senyawa? Untuk menaikkan suhu 1 mol senyawa. Nah, gitu dong ya, harus pelan-pelan ya. Jadi kapasitas kalor molar adalah banyaknya energi atau kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sistem sebesar 1 derajat dengan jumlah sampel atau jumlah sistem sebanyak 1 molar. Nah, ini berdasarkan satuan, Dek. Jadi bisa saja biasanya tersinya ada joule per derajat per gram kapasitas kalor spesifik, ada juga joule per derajat per mol, itu kapasitas kalor molar. Nah, ini nanti bisa dibedakan antara kapasitas kalor tekanan tetap dengan kapasitas kalor volume tetap. Bisa ngikutin? Ya, jadi berdasarkan satuan itu ada 3, jadi ada per gram, ada per mol, ada hanya per Celcius saja, jadi sudah tidak melibatkan massa partikel lagi ya, tidak melibatkan jumlah mol partikel lagi, karena satuannya sudah joule per derajat. Saya lanjut. Nah, sekarang ada kapasitas kalor saja ini ya, tadi sama saja sebenarnya. Saya sudah tuliskan ya. Tinggal ini aja, persis sama. Jadi kapasitas kalor yaitu suatu zat adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat dengan jumlah kuantitas zat yang sudah diketahui berapa, kan gitu ya. C. Makanya ada kapasitas kalor molar. Udah tadi kan ya? Ini berdasarkan satuannya. Nah, sekarang kalau kapasitas spesifik harus dikalikan massa, Dek. Karena ini kan per gram. Jadi harus dikalikan massa. Nah, perhatikan di sini. Kalor yang diserap, nah kalau satuannya ini adalah kapasitas kalor spesifik atau kalor jenis, maka perlu dikalikan massa, perlu dikalikan dengan perbedaan suhunya. Berapa suhu yang diperlukan? Misalkan 10 atau 11, 25 dan sebagainya. Perhatikan, delta ini namanya perbedaan baik Kelvin maupun ini sama ya, itu penting. Lain kalau suhu absolutnya T, ya itu sih beda, antara Celcius dengan Kelvin. Perhatikan, ini beda kan deh ya? Lo bisa kelihatan persamaan saya? Terlihat, Pak. Perhatikan, ini tidak perlu dikalikan massa lagi. Karena satuannya tadi apa? Joule per derajat saja kan ya? Satuan ini kan.
Sedangkan S ini satuannya adalah joule per derajat dan per gram kan, makanya harus dikalikan dengan massa. Itu bedanya kan ya, oke? Kalau ini nanti per mol, harus dikalikan mol, benar nggak? Harus kalikan konsentrasi, benar nggak? Kalau mau menghitung kalor, ya, oke? Makanya ini penting sekali, ya. Jadi kapasitas kalor itu ada berdasarkan satuan, itu ada 3, ada kalor jenis, ada kapasitas kalor saja, ada juga kapasitas kalor molar. Oke, artinya per mol saat. Nah, berdasarkan proses, ada proses tekanan tetap dan ada proses volume tetap. Jangan sampai salah. Oke, sekarang kalau prosesnya ini adalah kapasitas kalornya adalah Cp, maka kalor yang diperoleh kalor apa, Dek? Kalau kebetulan kapasitas kalornya adalah proses tekanan tetap Cp, kalor yang diperoleh apa, Dek? Delta U atau delta H? Delta H, Pak. Oke. Tekanan tetap. Oke, tekanan tetap. Kalau kapasitas kalornya adalah kebalikannya, proses volume tetap, maka kalor yang diperoleh apa, Dek? Delta U, Pak. Oh, oke, delta U. Ya, bisa menggunakan delta U. Kapan menggunakan delta H? Oke, saya kira nggak masalah. Oke, akan. Nah, delta T itu jelas antara suhu akhir, beda suhu akhir dengan suhu awal. Oke, bisa saja naik suhunya, bisa saja turun. Oke. Nah, sekarang saya punya soal. Berapa panas yang dipertukarkan? Kita tidak tahu ya, apakah dia positif atau negatif. Berapa panas yang dipertukarkan? Jika besi, oke, batangan didinginkan. Nah, didinginkan dari ini ke ini. Bila diketahui kapasitas kalornya, kalor jenisnya misalkan berapa. Oke, bisa ngikutin deh pelan-pelan. Perhatikan. Berapa panas yang dipertukarkan. Jadi bisa terabsorpsi, bisa juga tereliminasi. Maksudnya dikeluarkan. Nah, kalau lihat suhunya, kalau lihat dari suhunya, kalornya ini diabsorpsi atau dikeluarkan, deh? Logikanya? Dikeluarkan. Dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, berarti negatif positif dari hasil perhitungan? Negatif, Pak. Negatif. Oke? Dari logika udah tahu kan ya. Tapi kalau Anda menghitung nanti positif, berarti salah. Pasti ada yang salah perhitungan. Oke? Oke, kita kerjakan sama-sama. Oke, kalor jenisnya diketahui 0,44. Coba hitung deh, berapa deh nilainya deh? Coba dihitung berapa nilai kalor yang dipertukarkan, apakah positif atau negatif, dan berapa besarnya. Untuk 869 gram besi. Batangan didinginkan dari 9. Berapa? Negatif 34,300 joule, 3 joule, kilojoule. Kilojoule atau? Kilojoule, Pak, kilojoule. Oke, jangan sampai salah ya. Oke, coba kita lihat sama-sama. Oke, sesuai dengan kapasitas kalornya segitu. Nah, suhunya, kita perhatikan suhunya di sini. Akhirnya 5, awalnya 9. Perhatikan ini negatif berarti ya. Oke, kalornya yaitu massa kali kalor jenis dan kali perubahan suhu. Tinggal hitung. Perhatikan. Tinggal coret-coret satuannya. Oke. Kalau coret-coret sudah benar. Oke, satuannya apa di sini? Joule. Oke, joule. Oke, nilainya 34
Joule. Oke, sama. Oke. 34.000 atau 34,3 deh? 34,3 atau 34? Yang benar mana? Negatif 34.339,404. Oke, ya. Ini dibulatkan berarti ya. Oke. Jadi perhatikan ini negatif ya dia, jangan sampai salah. Negatif. Apa artinya negatif? Apa artinya negatif? Exotherm. Melepaskan kalor. Exoteras. Oke, artinya dikeluarkan energi. Oke. Ya. Oke, saya lanjut kalau gitu. Nah, ini kalorimeter bom, Dek. Kalorimeter bom. Oke, kalau ada kalorimeter bom berarti volumenya pada volume tetap atau tidak berubah. Perhatikan deh, ini volumenya. Nah, ini adalah kalorimeter bom. Di mana reaktornya volume tetap. Oke. Nah, oke, keluar panas, maka keluar panas ini digunakan untuk memanaskan air sehingga saya bisa tahu suhu, perubahan suhunya saya tahu. Oke. Nah, ini tentunya kedap udara. Oke, kedap udara artinya tidak ada udara luar yang masuk keluar masuk. Oke. Nah, prosesnya di sini karena dia volumenya konstan, maka prosesnya berarti volume tetap. Oke, bisa ngikutin deh. Kalori yang keluar yang dipertukarkan air lingkungan di sini, ya, nanti mengubah suhu. Misalkan suhu ini air, biasanya air sering digunakan untuk mengukur suhunya. Ini sistem terisolasi deh, oke. Jadi tidak ada memang keluar kalor ke lingkungan, oke. Hanya keluar di sini saja. Itu. Nah, sekarang perhitungannya bagaimana? Karena di sini merupakan volume tetap, apa yang terjadi? Key system. Jadi key system sama dengan kalori yang diterima, oke, plus sama dengan kaitannya dengan kalorimeter bom, berapa dia menerima. Ini kan semuanya menerima kalor kan ya, baik kalorimeter bomnya, baik A-nya sendiri, oke. Nah, kan key system sama dengan ini, key yang diterima dan key reaksi. Nah, apa artinya adiabat deh tadi? Halo. Apa artinya proses adiabat? Masih ingat tadi? Dek? Kalornya nggak keluar dari sistem, dari sistem itu. Oke, berarti key system sama dengan 0, benar nggak? Iya, Pak. Oke, karena tidak ada pertukaran kalor. Oke, maka key ini sistem sama dengan 0. Nah, dari sini saya bisa hitung satu persatu. Oke, jadi tidak ada panas keluar masuk antara sistem dengan lingkungan. Jadi key-nya 0. Oke, key system sama dengan 0. Oke, nah perhatikan ini. Karena prosesnya adiabat antara lingkungan, ini anggap lingkungan, dengan sistemnya yang ada di dalam. Oke, anggap aja sistem. Oke. Nah, dari sini key waternya berapa? Key yang diterima atau yang diterima oleh air berapa? Benar nggak? Oke, key reaksi sama dengan key yang diterima oleh air dan key yang diterima oleh kalorimeter bom. Oke, bisa ngikutin ini? Oke, key yang diterima oleh air itu massa airnya berapa, jenis air berapa, perubahan suhunya berapa. Oke, saya ulang sekali lagi. Key yang diterima oleh air sendiri berapa,
kalor jenis airnya berapa, perubahan suhu dari awal sampai akhir berapa. Oke, nah itu Q air. Q yang diterima oleh airnya, oleh air. Kadang ada juga Q kalorimeter bom. Nah, Q kalorimeter bom biasanya satuannya sudah gas. Biasanya kapasitas kalorimeter bom langsung ada masalahnya. Oke, tinggal dikalikan dengan delta T. Oke. Nah, kalau ini bisa dihitung, maka Q reaksi sama dengan apa, Dek? Kalau ini sudah bisa dihitung, maka saya bisa menghitung Q reaksi. Oke. Nah, Q reaksi itu sama dengan apa, Dek? Binus delta T dikali M kali S ditambah. Perhatikan, ini Q reaksinya sudah tahu kan ini, kaitan ini kan ya, yaitu Q airnya yang diterima, Q kalorimeter bom. Nah, saya bisa menghitung Q reaksi, benar nggak? Bisa kan? Nah, Q reaksi itu sama dengan apa di sini? Delta U, Pak. Nah, itu maksudnya delta U. Oke. Jadi Q reaksi yang saya hitung sama dengan delta U. Oke. Nah, bagaimana menghitung delta H-nya misalkan kalau dicari? Nah, harus tahu persamaan reaksinya. Reaksi yang dibakar itu apa? Oke. Bisa ngikutin? Yang penting dari perhitungan kalor reaksi untuk kalorimeter bom, adik bisa menghitung delta U saja. Oke. Dari reaksi nanti contohnya tadi sudah kan ya. Oke, pada saat pembakaran tadi apa? Gas metan atau apa dengan oksigen, kan saya bisa menghitung delta H kan ya. Dari mana? Itu dari delta U-nya. Oke. Dari persamaan reaksi. Oke, dari stoikiometri. Oke. Delta U sudah bisa dihitung dari percobaan, maka delta H reaksi bisa dihitung dari perhitungan nanti ya. Bisa ngikutin deh. Halo. Bisa, Pak. Saya. Oke. Kita lanjut, masih lagi dikit ya, mudah-mudahan. Nah, jadi Q reaksi pada saat volume konstan. Nah, itu sama dengan delta U. Perhatikan ini. Sama dengan delta U. Tidak sama dengan delta H. Oke. Nah, nanti delta H kita bisa hitung. Oke, perhatikan. Nah, sekarang ini kalorimeter proses tekanan tetap. Perhatikan, Dek. Kalorimeter pada proses tekanan tetap berarti proses terbuka. Oke. Jadi perhatikan di sini sama persis ya. Q sistem sama dengan Q yang diterima oleh air. Oke. Ditambah dengan Q yang diterima oleh kalorimeter plus Q reaksi. Oke. Sama persis ini, tapi ini reaksinya pada tekanan konstan. Oke, karena prosesnya adiabat. Maka Q-nya sistem sama dengan apa, Dek? Dengan 0, Pak. Oke, 0. Nah, dari sini saya bisa mencari, oke, yaitu Q reaksi. Oke, Q reaksi akan sama dengan seperti itu, sama persis, Dek. Hanya bedanya karena ini prosesnya tekanan tetap, maka Q reaksi sama dengan apa, Dek? Q reaksinya? Delta H, Pak. Delta H. Oke, perubahan entalpi. Oke. Jadi sama persis kalor yang diterima oleh air berarti massa airnya berapa? Kalor jenisnya berapa? Perubahan suhunya berapa? Nah, sedangkan kalorimeter juga ada untuk proses tekanan tetap. Jadi berapa? Perubahan suhunya berapa? Nah, dari sini saya bisa menghitung yaitu Q reaksi. Perhatikan. Q reaksi. Oke. Nah, karena Q reaksinya proses tekanan tetap, pasti delta H sama dengan Q reaksi. Oke. Bisa nggak menghitung delta U-nya, Dek? Bisa nggak menghitung delta U-nya? Halo? Bisa, Pak.
Bisa. Kalau stokiometrinya pembakaran ini kita tahu. Oke? Delta H tahu, stokiometri kita tahu, anggap aja yang berubah adalah gas saja tadi, maka saya bisa menghitung delta U. Oke. Nah, ini harus dipelajari deh ya. Ya. Nah, ini adalah beberapa kalor penetralan. Nanti tinggal latihan saja. Oke. Saya akan kasih latihan. Nah, ini beberapa reaksi. Nah, perhatikan sekarang, entalpi reaksi itu bermacam-macam tergantung reaksinya. Oke. Sekali lagi, entalpi reaksi itu bermacam-macam tergantung nama reaksinya. Sebagai contoh, oke, reaksi netralisasi, oke, berarti reaksi asam basa, maka delta H-nya dikenal sebagai delta H reaksi netralisasi, benar nggak? Delta H ionisasi, perhatikan ionisasi, membentuk entalpi artinya pelelehan. Oke, entalpi pelelehan. Benar kan ini? Benar kan? Kemudian entalpi penguapan. Apa penguapan? Oh iya, penguapan dari cair menjadi gas. Oke. Penguapan, walaupun pengukurannya di situ persen. Oke. Ini kan suhunya suhu 100 ya. Oke. Kemudian ini apa? Yang terakhir. Reaksi oksidasi Na, Pak. Apa yang namanya reaksi pendesakan. Tapi oke. Bukan ini deh. Ya, karena waktunya saya kira sudah, ya, masih 3 menit lagi. Silakan, saya ulang lagi. Ini reaksi redoks atau bukan deh secara umum? Atau asam basa? Yang terakhir. Reaksi redoks, Pak. Oke, reaksi redoks. Nah, jenis reaksi redoksnya adalah reaksi pertukaran logam, benar nggak? Ini kan pertukaran logam Mg dengan logam Na, kan? Oke. Nah, namanya reaksi pertukaran, boleh lebih spesifik. Kalau boleh, ini semuanya berkaitan dengan entalpi reaksi. Nah, reaksinya bisa bermacam-macam. Oke. Namun kadang-kadang sering nanti ditanyakan berkaitan dengan reaksinya. Oke, ada reaksi pembakaran, ada reaksi ionisasi, ada reaksi bermacam-macam reaksi. Oke. Oke. Ya, saya kira sampai di sini dulu, nanti tinggal berikutnya. Ya, di SMA sudah dapat juga kan apa yang dikenal sebagai entalpi pembentukan. Nanti ya. Oke. Oke, ini sebagai contoh saja kalor yang ada di dalam beberapa makanan. Jadi kalor pembakaran, ya kalau pembakaran, kalau apel dimakan ke kita gitu, maka pembakarannya berapa yang dihasilkan? Yaitu kira-kira ini 2 kJ per gram. Kalau beef, yaitu apa, daging sapi ya, -8, misalkan dihasilkan 8 energi, dan seterusnya, bir, dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini perhitungannya deh ya. Kalau glukosa, 1 mol glukosa, kalau kita makan, dibakar, maka akan menghasilkan CO2. CO2 dalam bentuk apa di dalam tubuh deh? Oh, ya dalam bentuk gas ya, pernapasan ya. Kalau H2O dalam bentuk apa deh? Ini kan pembakaran.
Halo, bisa didengar suara saya? Dalam bentuk cairan, Pak. Cairannya apa, Dek? Uap apa? Apa? Keringat kan, benar nggak? Kalau kita makan gula, glukosa, nasi sama saja kan ya, dibakar, 1 mol ini dibakar, itu menghasilkan hasil pembakarannya berupa CO2, oke, dan hasil pembakaran juga berupa keringat, perhatikan ini, dalam tubuh kita kan. Maka berapa kalori yang dihasilkan? Cukup tinggi di sini deh, oke, hampir 2.800 kilojoule per mol ini, oke, per mol. Nah, ini adalah beberapa kaitannya dengan kalori yang dihasilkan. Ini negatif kan ya, kalori pembakaran yang dihasilkan. Oke, makanya adik-adik jangan banyak makan gula ya, jangan banyak makan glukosa. Nanti harus banyak beraktivitas karena banyak energi yang dihasilkan di sini ya. Oke, itu penting sekali. Nah, ini ada beberapa nutrisi yang berkaitan dengan energinya, kira-kira seperti itu. Oke. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya nanti adalah kaitannya dengan perhitungan-perhitungan. Itu berkaitan dengan perubahan entalpi standar pembentukan. Oke. Oke deh, saya kira cukup sekian. Barangkali kalau ada yang perlu ditanyakan.